Silakan, Pak Rahman. Ya, alhamdulillah penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Rijal terkait dengan bahwa semua nabi adalah beragama Islam. Beberapa ayat yang telah disampaikan juga menegaskan bahwa para rasul dan para nabi yang Allah utus untuk membawa misi kebenaran adalah Islam. Juga Allah menegaskan juga di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, Nabi Ibrahim bukan seorang Nasrani, tapi dia adalah seorang Muslim yang lurus, Hanifah Muslimah. Iya. Nah, itu sangat tegas sekali gitu kan. Sehingga kalau saya melihat bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai satu misi yang sama. Ketika kita juga melihat dalam surat Al-Baqarah, la nufariku baina ahadim min rasuli. Jadi Allah tidak membeda-bedakan setiap rasul. Artinya, ya memang secara fitrah, Islam itu fitrah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa misi itu, gitu. Itu yang saya yakini. Maka kalau ada teman-teman atau pihak lain yang mengklaim bahwa, oh Musa bawa agama Yahudi misalkan, Nabi Isa membawa agama Nasrani sementara Nabi Muhammad Islam. Itu salah. Itu bagian dari satu perdebatan yang masih sampai sekarang gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, kemudian juga ada beberapa pihak juga yang melihat bahwa terminologi Islam itu sangat sempit sekali ya. Ketika memang kalau kita melihat terminologi Islam itu artinya kan memang berserah diri. Tetapi berserah diri di sini bukan semata-mata berserah diri tapi tidak melebur diri ke dalam satu sistem ajaran yang Allah sampaikan gitu kan. Tapi memang harus penuh dengan kesadaran bahwa Islam itu adalah satu konsep di satu sisi, tapi Islam itu adalah satu din gitu kan, di mana setiap kita sebagai muslim gitu kan, ya memang harus melebur diri ke dalam satu sistem yang memang Allah sudah atur di dalam Al-Quran. Mungkin itu Pak Ustadz. Ada yang bertanya, Bang Rahman, Ibu Rini kan sudah raise hand. Mungkin kepada para teman-teman yang ingin bertanya, ya raise hand. Nanti kita berurut aja sesuai dengan raise hand yang pertama mungkin ya. Ya. Ya saya untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada Bu Reni untuk silakan untuk menanggapi atau menambahkan atau bertanya. Ya. Dipersilakan Bu Reni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Saya hanya ingin mencoba mengetahui lebih jauh sebetulnya siapa yang permulaan menganggap adanya agama Yahudi. Memang saya pernah mendengar katanya itu salah satu putra Nabi Yakub dari istri yang sebelum kakaknya Nabi Yusuf, katanya ada seorang siapa Yahuda atau gimana ya. Satu itu yang saya tahu, yang saya tanyakan Pak Ustadz. Yang kedua, saya memang pernah dengar juga dari orang Nasrani, orang Kristen Protestan, beliau dari Sumatera Utara mengatakan bahwa sebetulnya bapak Nabi kita tuh sama, yaitu Ibrahim. Dari situlah katanya cikal bakalnya adanya Yahudi, Nasrani, dan Muhammad itu kan karena salah satu turunan dari Nabi Ismail, katanya begitu ya Pak Ustadz. Apakah betul? Saya mau bertanya itu Pak Ustadz. Itu berikutnya ini berhubungan dengan tadi surat Maryam itu yang mengatakan bahwa siapa sebetulnya kamu kepada bayi Isa itu. Maka beliau mengatakan ana abdullah. Katanya kemudian dipelesetkan. Nah, barangkali Bapak Ustadz tahu yang mempelesetkan itu kira-kira siapa sampai mengatakan bahwa anak ibnullah, saya ini putra Allah. Nah, katanya padahal itu Al-Quran jelas anak abdullah, saya ini hamba Allah gitu. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Ustadz. Pertanyaannya bagus sekali pertanyaannya ini ya. Mantap Ustadz ya. Oke. Jadi putra putra Yakub tadi ya. Mulainya ada 12 orang itu. Di kita di sini jelas ya, tidak ada, saya tidak mau memiliterasi orang, tidak ada cerita sama sekali bahwa Nabi ada istilah Yahudi, ada agama lain daripada Islam, nabi-nabi itu ya.
Nah, kalau memang mereka mengatakan kitab seperti itu urusan mereka. Saya tidak akan membahas urusan mereka. Bagi saya tidak ada literasi ataupun literatur, bukti sejarah apapun yang lebih valid dari Al-Quran. Nanti lebih valid dari Al-Quran nggak ada. Jadi biarlah mereka cerita seperti itu. Kalau di luar sana berita seperti itu, biarin aja. Oh, Nabi Ibrahim anaknya begini, asal begini, silakan. Tetapi saya percaya pada Al-Quran. Al-Quran jelas dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan pada anaknya. Jadi nggak ada Yakub beragama Yahudi dimulai dari Yakub. Nabi Yakub kan jelas berpesan tadi di surat 131 itu jelas pesan Yakub pada anaknya. Ada nggak literasi yang lebih tegas dari ini? Ada nggak yang mengatakan dia di sini kan wawasa biha Ibrahim banihi wa Yakub, dan ingatlah ketika berwasiat Ibrahim kepada anak-anaknya dan Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Apa pesan Yakub pada anaknya? Innallaha astafa lakumuddina, bahwa Allah memilih agama ini. Agama apa? Agama aslama, agama yang tunduk dan patuh. Nah, kemudian ditekankan lagi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Yakub kepada anak-anaknya. Jadi sejak kapan anak Yakub pindah agama nggak tahu saya. Malah anaknya mengatakan akan ditanya isqala libanihi pada saat meninggal ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah ya anak-anakku, kata Yakub pada 12 anak-anaknya sebelahku meninggal. Qalu, mereka berkata na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhan engkau dan kami menyembah Tuhan engkau wa ilaha baka, dan Tuhan bapak engkau Ibrahim, Ismail, Ishak, ilaha wahidah, Tuhan yang satu, dan wa nahnu lahu musliman, kami muslim. Nah, ada nama-nama anak Nabi Yakub sini agama lain. Nah, kalau ada yang mengklaim agama lain, urusan dia. Nah, bukan urusan kita di sini, bukan urusan kita. Urusan kita hanya mengatakan bahwa Nabi Yakub punya anak 12 orang itu punya semua Muslim. Nah, itu jawaban dari saya. Jadi saya tidak mau terhanyut dengan bahasa orang itu. Nah, masalah plesetan itu biarin aja dia. Abdullah itu Abda menyembah, Abdu penyembah Allah. Jadi ini Abdullah kata Nabi Isa. Saya ini penyembah Allah. Kalau mereka mengatakan anak Allah, itu urusan dia lagi, bukan urusan kita. Masalahnya ada di sana. Masalahnya ada di mereka, bukan di kita. Jadi persoalannya katanya ada di situ. Nah, jadi bukan di kita persoalannya, Mbak. Jadi Mbak Reni, kita pegang Quran, utuh pegang Quran. Jangan sampai terpengaruh dengan kata orang siapapun di situ. Jangan sampai terpengaruh. Kita pegang Quran. Bagi saya, Al-Quran itu lebih valid dari apapun. Saya sudah coba mempelajari Al-Quran sedalam mungkin. Dari sisi manapun dibantah, Quran itu nggak terbantahkan. Dari segi desain dan teknologi, oke. Dari desain cara penyusunannya, oke. Dari segi arkeologi, oke. Dari segi tata bahasanya, oke. Dari semua apapun diuji, insya Allah Quran itu lulus tes. Lulus fit and proper test. Ya, lulus dari seleksi. Nggak ada satupun yang, tidak ada ayat yang berbenturan, tidak ada ayatnya yang kontradiksi, tidak ada gramatikalnya yang salah, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh dalam Al-Quran. Nggak ada. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi sekali lagi, kalau ada yang mengatakan seperti Mbak Reni tanyakan tadi, biarkanlah mereka berasumsi seperti itu. Karena kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kita tidak akan ditanya tentang apa keimanan mereka. Tapi kita ditanya oleh Allah tentang keimanan kita. Itu selamatkanlah akidah kita ya. Bahwa Nabi semuanya Muslim. Itu urusan kita kepada Allah. Kita tidak akan terpengaruh pada mereka. Hanya gara-gara toleransi pada mereka, lalu kita gadaikan hidup kita yang triliunan tahun nanti di akhirat sana. Jangan. Akum dinukum waliyadin, bagi dia agama dia, bagiku agamaku. Tidak ada masalah, Mbak Reni ya. Jadi sekali lagi biarkanlah mereka berkata apapun. Ya, kita tetap dengan akidah kita bahwa semua nabi adalah agamanya Islam. Baik. Itu Mbak Reni ya. Banyak Pak Ustadz. Oke. Bang Rahman kayaknya Pak Sarjono angkat tangan. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kesempatan kedua, silakan Pak Sarjono. Untuk di terima kasih. Unmute, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan berikan pada saya. Saya menanggapi dulu, mungkin menambahkan ya. Memang secara literasi di berbagai ayat suci yang jelas bagi kita adalah Al-Quran dan juga literasi yang lain, tapi bisa dibandingkan bahwa sudah jelas. Dan interupsi dulu Pak Sarjono, Pak Sarjono mohon kameranya diaktifkan biar yang lain tahu ya. Kamera. Oh ya.
Oh, ya, ini open lagi camp, Pak gangguan ini, Sarjono. Pak. Open camp, ya. Iya. Open camp. Oke. Nah, ini layar depannya ini nanti kelihatan nanti ganteng, ya, Pak. saya tampilkan. Ya. Oke, Saya karena udah buka ayat juga. Ya. Jadi begini, di dalam Al-Qur'an saya tambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, Ustadz Rizal, dan nasihat Yakub kepada anak-anaknya. Dan itu diikuti oleh Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 101, Pak Ustadz. Di situ mengatakan Nabi Yusuf berdoa berkata, tawafani muslimau wa alhiqni bisolihin, yang artinya wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini jelas ya bahwasanya Nabi Yusuf adalah muslim dan muslim itu adalah Islam dan mengikuti agama ajakan dari orang tuanya yaitu Nabi Yakub, ya. Yusuf kan anaknya Yakub. Ya. Nah, kemudian turun lagi ke bawah lagi Nabi Musa seperti sudah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi juga. Kemudian Nabi Isa. Nah, di sini di surat Ali Imran ayat 52. Yang artinya di sini saya artikan saja. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setia Nabi Isa menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ini jelas. Jadi dari kacamata yang pihak sebelah, tetangga sebelah juga ya, itu sebenarnya Nabi Isa atau orang mereka nyebut Yesus itu mengatakan itu adalah Islam itu sebagai muslim, jelas di sini. Nah, permasalahan sekarang pemerintah kita dalam dunia pendidikan, mungkin kalau kita pernah ingat waktu kita kecil belajar ya, nggak tahu kalau sekarang mudah-mudahan sudah berubah. Kita mengenal ada istilah agama samawi. Agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Ya, kalau agama Buddha dan Hindu dianggap bukan samawi karena bukan dari atas. Nah, kemudian dikatakan pula bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk agama titik-titik Yahudi. Kalau kita buat Islam salah. Kemudian Allah menurunkan agama kitab Injil untuk Nabi. Pertanyaan anak SD menjawab Nabi Isa. Untuk umat agama Kristen itu yang tidak benar. Kalau agama samawi itu sebenarnya satu, yaitu adalah Islam. Kata-kata agama, din, itu hanya di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 3 tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang pembelajaran dari dunia pendidikan kita juga yang mungkin karena latar belakang itu ada upaya-upaya masih pengaruh dari Snok Horgon dulu ya, yang ingin membiaskan ajaran agama kita, itu menjadi rusak jadi nilai-nilai itu. Jadi tertanam. Sampai-sampai sekarang pernah pula saya mendengar ada khotbah di sholat Jumat, ada khotib mengatakan agama samawi, 3 agama samawi. Jadi ya karena dalam khotbah kita nggak bisa protes kan, tapi saya menyayangkan masih tertanam seperti itu bahwa kata-kata agama samawi itu ada 3 agama itu, agama Kristen, Yahudi, Islam. Agama samawi tidak, agama samawi itu cuma satu, yaitu adalah Islam yang sudah diresmikan, diridhoi Allah dalam surat Al-Imran ayat 3 itu. Nah ini yang mungkin sebagai tanggapan saja bagi saya Pak Ustadz dari saya, bahwasanya agama yang diridhoi Allah dan satu-satunya agama yang benar agama samawi itu adalah Islam. Dan dari literasi tentang apa-apa perkataan-perkataan dari Adam sendiri, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, jelas mereka adalah sebagai muslim. Itu dari tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Sarjono. Jadi Bapak tadi nggak ada bertanya menekankan semuanya. Tadi saya bilang kalau diterangkan semuanya sampai sore nanti Pak ayatnya banyak sekali. Jadi kita kuat sekali bahwa Nabi itu muslim semuanya. Jadi seperti tadi hanya catatan saya, kita usulkan lah Pak, agama semuanya itu cuma satu. Tadi saya teringat ada salah seorang dari teman kita yang tauhidnya bagus. Kalau 3 agama nanti yang bingung melekat Pak. Loh kemarin kata Allah agamanya ini, kok sekarang beda-beda? Ini Tuhan bukan ini, bingung melekatnya katanya.
Nah, jadi memang benar bahwa agama hanya satu agama dari apa? Agama semuanya cuma satu, adalah Islam. Dulu kan kita nggak tahu, saya kecil juga begitu dulu. Agama semuanya 3, apaan? Agama langit 3 buah. Ternyata setelah saya paham cuma satu, Pak. Allah nggak mungkin merubah ketentuan-ketentuannya. Allah tetap innaka la tukhliful mi'ad. Nah, jadi sekali lagi Pak Sarjono, terima kasih atas tanggapan Bapak. Bapak tidak bertanya, tapi semuanya menguatkan. Ya, makasih. Mungkin Bang Rahman, Pak Joko Mulyadi nanya itu. Iya, Pak Ustadz. Baik. Ya. Silakan Pak Joko, diberi kesempatan untuk bertanya. Pak Rahman, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Joko. Ke 132 ya Ustadz. Ya, tadi Al-Baqarah tadi ya. Ya. Oke. Fala tamutunna. Ya. Wa antum muslimun ya. Tamutunna non tasdid itu juga penegasan kan? Penegasan ya. Ya. Kata penegasan itu. Ya. Non penegasan. Ya. Penegasan yang kuat karena tasdid ya. Ya, betul. Karena maka ada non satu, ada non apa? Ya, tasdik ya. Maka di situ terkadang jangan kamu mati. Nah, kan tadi sepanjangkan jangannya. Saking penekanannya. Janganlah kamu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya 12 orang tadi. Jangan kalian semua meninggal sebelum kalian Islam. Nah, anak-anak menjawab, "Na'budu ilahaka." Itu dijawab oleh anak. Berarti anaknya Ishak semuanya adalah anak Yakub. Anak Yakub semuanya Islam. Jadi saya kapan berubah menjadi agama lain nggak tahu saya. Dia tidak berubah, orang aja merubah-ubah kan. Orang belakangan ceritanya kan dibuat bisa aja. Yep. Ada lagi Pak Joko? Ya, itu aja Ustadz. Terima kasih. Saya lagi coba menandai mana yang penegas, mana yang... Nah, mantap Pak Joko. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Joko. Kalau saya bertanya ke Pak Joko, boleh nggak satu Pak Joko? Siap. Istafa itu Pak Joko. Innallaha astafa. Istafa lakumud dina falata. Istafa itu apa kira-kira? Bentuknya, pelakunya, akar katanya, dan polanya. Itu bentuknya tuh KKL ya? Oke. KKL. Pelakunya huwa. Iya, mantap. Siapa huwa di situ? Allah. Nah, akar katanya baru nih bikin. Akar kata apa? Akar katanya sofawa. Wih, mantap. Safaya, safa. Safaya itu menjadi ya itu kan sofawa. Oke. Polanya? Af'ala. Oh, enggak. Polanya. Polanya apa ya? Ifta'ala. Ifta'ala betul, taknya. Ya. Ta itu adalah tak yang berubah jadi to karena habis bacakan shot jadi ista. Jadi mungkin pembacanya mulutnya belum kembali, bahkan ista itu bulat belum kembali udah ketemu tak, jadi tak itu berubah jadi to. Itulah melebur dia tak menjadi to. Itu biasa itu. Yang to ya. Ya, to itu adalah dari ta yang melebur jadi to. Ya, betul. Ya, paham Ustaz. Terima kasih. Mantap. Pak Joko sama Ceno tuh gitu pertanyaan tuh. Mantap Pak Joko. Assalamualaikum. Pertanyaan melalui moderator Pak Saad melalui moderator. Angkat tangan, rasain dulu Pak. Rasain dulu. Rasain dulu Pak. Rasain Pak. Rasain tangannya Pak. Angkat tangan itu di mana caranya tuh? Nggak tahu, saya dimaafkan. Oh ya. Karena udah. Dimaafkan. Pak, lanjut aja. Lanjut, silakan. Itu moderatornya Pak. Ya, silakan. Pak Rahman. Iya. Saat karena udah open cam, angkat tangan aja langsung Pak. Gitu ya. Langsung bertanya aja, silakan Pak. Silakan Pak. Tadi kan ada penjelasan tadi, setiap orang yang mengakui Tuhannya yang bernama Allah itu Islam. Itu tadi kan. Ya. Nah, dalam bahasa Arab dia menyebutkan Allah itu namanya Tuhan itu Allah juga. Dan dia nyebut orang atau akar katanya Allah itu ilaha. Asal Allah itu dari situ. Nah, maksud saya kalau semua dia mengaku Tuhannya bernama Allah, orang Nasrani
Orang Kristen di Arab itu nyebutnya Allah juga. Jadi artinya kalau dia mengatakan Tuhannya Allah, saya bilang belum tentu dia Islam. Tapi kalau dia mengaku Muslim dari sebelumnya itu, iya. Itunya dia itu dengan catatan bahwa Islam Allah dalam katian itu tanpa ada embel-embel, wahid, betul-betul Allah satu gitu. Itu yang jadi apa? Sebab orang ngaku semua, siapa Tuhan kamu? Allah, kata dia kan. Orang musyrik itu juga bilang Allah gitu kan. Dia tanya siapa menciptakan langit? Allah, kata dia. Tetapi dalam pelaksanaannya dia butuh tambahan, pakai Lata, pakai Uzza, katanya untuk mempertekatkan diri gitu. Saya tidak ayat apa gitu tentang itu. Artinya penegasan kita di situ tidak orang semua ngaku itu Tuhannya Allah, tapi dia masih melakukan kemusyrikan, minta tempat lain. Dia mengatakan Tuhannya Allah, tapi dia minta melalui lain. Sehingga kadang-kadang ada datang ke kuburan, datang ke dukun segala macam. Ini yang kebanyakan kita perhatikan sekarang ini. Itu yang saya lihat sekarang gitu. Sudah, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Tadi saya katakan ada 3 kata yang tidak bisa dilepaskan. Aslama, muslimun, dan al-Islam. Bapak tadi kan kalau aslama kan ada abadahnya, ambudu. Jadi kalau dia mengaku Islam, Allah, tapi tidak melakukan abadah, ya enggak. Kan harus ada abadahnya, proses abadah, proses aslamanya ini. Jadi Islam itu saya katakan 3 paket. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada paket aslama, ada paket muslimun, ada paket Islam. Ini semua tergabung menjadi satu. Kalau dia mengaku Tuhannya Allah, tapi tidak melakukan aslama, tidak puasa, tidak menyembah Allah, ya enggak, Bapak. Jadi ada aslamanya, penyembahannya itu, ada proses penyembahan kepada Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Nah, kalau dia ngaku Allah, nggak nyembah, ya enggak. Jadi ada proses penyembahannya. Ada proses aslama, baru dia Muslim dan al-Islam. Jadi kalau dia hanya mengaku Allah, ya itu memang dia ngaku Allah, tetap Tuhannya dia. Tetapi dia tidak melakukan peribadatan, ya enggak. Kan ada proses ibadahnya, Pak. Nah, itu yang saya jawabkan kepada Bapak tentang kalau dia ngaku Allah, ya semua orang ngaku Allah. Tetapi pengakuan itu kan PHP, pengakuan harapan palsu. Tidak melakukan ibadah. Jadi kan harus diikuti dengan ibadah. Kan kata Nabi, kalau kau ingin apa, ikuti aku. Nabi sholat, dia nggak sholat, berarti enggak. Jadi ada unsur tambahan, Pak ya. Jadi kalau mengaku Allah, bisa aja semua orang mengaku Allah. Semua ngaku ini Allah, tapi tidak melakukan ibadah, ya enggak. Jadi ada paket yang tertinggal dari dia, paket yang penyembahan. Jadi gitu ya, Pak ya. Mungkin itu dari saya. Kemudian ada lagi Kang Jorelat. Pak Rahman masih ada ya, Kang Jorelat. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Saad ya. Iya. Oke, makasih itu, Pak. Bu Reni Nur Aini itu sejak tadi Rashen. Udah jawab. Bu Reni sudah. Baca Ibu, baca ya. Baca. Enggak, sudah kan tadi saya sudah. Bu Reni sudah ya. Kang Jorelat kali yang udah capek yang tangan Kang Jorelatnya ini. Kang Jorelat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mangga Abang. Mohon mangga insyaallah. Mohon dijelaskan lagi kayak ini kaitan dengan ayat yang tadi Inna dina indallahil Islam, kan katanya ada agama itu hanya satu ya, agama samawi. Ya. Tapi saya ini perasaan ini hati ini belum paham juga, karena di situ kan hanya Islam. Berarti ketika ada redaksi kalimat hanya Islam, berarti ada agama lain gitu. Ada kan hanya Islam gitu kan, munggu Allah atau menurut pandangan Allah kan hanya Islam. Berarti di samping Islam ada agama lain, itu kan menurut Allah kan begitu kalimat itu. Kemudian yang lain ini satu lagi, mohon penjelasan atau bagaimana ketika kita ada serangan dari oten ini, ketika Al-Quran itu kan baru sekian ratus tahun setelah agama kami katanya. Jadi ketika saya nerangkan begini, fakta Al-Quran itu nyata, fakta Al-Quran itu ada dan kelihatan. Semua contohnya seperti ada kerusakan doharol pasad bil bari wal bahri bima kasabat aidinas, itu kan fakta, itu Al-Quran berbicara dan faktanya seperti itu. Atau dalam Al-Quran disebutkan
ada air lautan yang sama-sama air di laut tapi bisa berpisah warnanya, rasanya asin dan tawar bisa dirasakan beda, tapi bersatu di laut tapi bisa jadi beda, misah warnanya. Itu kan fakta Al-Quran berbicara. Termasuk ada gunung-gunung warna-warni pelangi, itu juga fakta Al-Quran. Tapi mereka mengatakan, oh itu katanya sebelum Al-Quran itu bagaimana ada kerusakan itu, kan tidak menurut Al-Quran. Kerusakan sudah ada dalam pandangan kami sebelum Al-Quran turun juga. Nah itu ketika ada kalimat seperti itu, apa yang harus kita jawab pakai? Mohon penjelasan juga. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya pendek, jawabannya 4 dari 4 malam kayaknya ini. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita mungkin dalam kesempatan berbahagia ini kita diskusi ya. Saya hanya melarikan ke analog dulu Pak ya, karena kalau isinya kan mereka tuh nggak percaya. Analog dulu. Kang Jorelat, pengurus masjid, kemudian ada dompet ditemukan di kamar mandi, Kang Jorelat ambil. Nah, kemudian begitu diumumkan dompet hilang, ada 3 orang yang ngaku punya dompet. Nah, Kang Jorelat sebagai orang yang akan menentukan siapa pemilik dompet itu apa dilakukan? Ini dompet hilang nih, ada duit isinya semacam. Ngaku 3 orang. Begitu diumumkan, kami temukan sebuah dompet di kamar mandi. Barang siapa yang merasa hilang dompet, datang hubungi kami pengurus masjid. 3 orang datang buru-buru semuanya. Ini dompet saya hilang, dompet saya hilang, dompet saya hilang. 3 orang ngaku. Bagaimana Kang Jorelat mengetes siapa yang sebenarnya punya dompet? Ditanya. Ya, saya tentukan sebutkan aja. Yang satu, kamu jenisnya apa, dompetnya seperti apa, warnanya atau bentuknya, semua sama. Nanti kita kan tidak diperlihatkan dompet yang kita temui. Tidak. Nah, sekarang misalnya isinya duit. Berapa duitnya? Ya. 1 juta. Ya. Nah, yang bilang satu lagi. Sama duit juga begitu. Iya. Nah, sama-sama 1 juta. Berapa warnanya? Kalau duitnya berapa nilainya? Kalau 1.000. Itu 1.000 itu kencing atau kertas. Kalau kertas itu udah lecet atau belum lah, gitu kan bisa gitu. Bisa menjawab rinci, itulah pemiliknya. Nah, jadi di sini saya syaratkan kalau rinci menjawabnya jelas jawabannya dia punya. Tapi kalau menjawab apa isinya? Ya duit. Berapa duit? Ya pokoknya duit. Nah, kalau pokoknya duit ya itu nggak apa itu. Pokoknya ada duit sih. Ya, nah, itu nggak bisa. Tapi duit 1.550.000, 1.550.000, 1 juta itu uang 100.000-nya sekian lembar, uang 10.000-nya sekian lembar, rinci dia. Kalau itu tepat, berarti dia pemiliknya. Di kantong sebelah situ ada nomor telepon satu, serta nomor telepon sekian itu nama teman saya. Nah, ternyata ada nomor telepon itu di dalam dompet itu. Yakin kita kan? Nah, begitu juga Quran. Kita tes ya Quran. Menurut saya ada beberapa kriteria ya untuk mengukur benar nggak kitab suci itu ya. Jadi saya tidak bicara isi dulu, bicara kalau dengan mereka, bicara dulu keabsahan. Pertama 4 poin, mungkin Kang Jorelat bisa pastikan nanti 4 poin. Catat aja nggak apa-apa. Satu tahun penulisan. Kapan ditulis? Makin jauh ditulis ke belakang, makin bervarians ya, makin menyimpang dia. Sama dengan kita kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ditulis oleh anak sekarang tentang kemerdekaan Indonesia dan ditulis oleh bapak-bapak pendahulu kita tahun 50, pasti lebih akurat bapak-bapak kita nulis dibanding sekarang. Jadi makin dekat ke masa penulisan, makin akurat sebuah kitab, sebuah kejadian. Nah, Kang Jorelat, tolong lihat tahun berapa Al-Quran disusun. Tahun berapa dikembalikan, dikanonisasi atau dikatakan dikumpulkan dan dijadikan Al-Quran. Tahun berapa? Itu 10 tahun sampai 15 tahun setelah Nabi meninggal. Bandingkan dengan kitab teman. Nah, itu satu. Kemudian siapa penulisnya? Penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit seorang sahabat Rasul yang menulis tentang Al-Quran. Ada Zaid bin Sabit, ada 3 tokoh saat itu, ada 3 komponen saat itu. Satu Zaid bin Sabit dengan para sahabat yang diturut oleh Utsman bin Affan, lalu Utsman bin Affan seorang yang hafaz Quran, lalu yang ketiga ada mushaf catatan dari Absah, catatan dari pelepah korma atau dari tulang-tulang ataupun ada catatan-catatan dari Absah yang simpan oleh Absah. Jadi 3 tempat. Jadi pada saat Zaid bin Sabit menyusun Al-Quran tadi, dia diberikan ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ngecek dari hafalan dia. Oh, cocok. Nah, pada saat setelah dicocokkan, diminta lagi dari konsep si Absah yang menyimpan di rumah, Absah istri Rasulullah yang menyimpan tentang mushaf-mushaf yang berbentuk tulisan-tulisan di pelepah korma dan sebagainya. Dicocokkan lagi, cocok semuanya. Kalau saya lihat kan sekarang, ada check and recheck.
Ada check and recheck. Jadi yang cek, yang membuat ada si Zaid bin Sabit beserta teman, dicek oleh Utsman bin Affan dan dicek lagi oleh naskah-naskah yang ada absa. Jadi lurus sensor itu betul ketat. Sebenarnya Utsman bin Affan sendiri pun andaikan dia mau sebagai seorang khalifah ditulis sendiri bisa. Tapi dia nggak mau. Dia betul, saya anggap betul bijaksana dia. Kalau dia tulis sendiri cepat saya itu. Karena dia hafal. Tapi dia nggak mau belakang hari nanti dibilang Utsman. Sedangkan begitu aja masih dibilang Utsman ngarang. Dia buat Zaid bin Sabit penelitian, dia buat tim-tim kecil. Malah ada lagi satu tim kecil yang apa ini, itu ada beberapa orang sahabat yang kerjanya duduk-duduk di masjid pada saat habis sholat, zuhur, ke asar, kan duduk. Begitu orang asing datang, dia tanya ke orang asing itu, kamu pernah nggak membaca kitab ini? Quran misalnya satu surat, oh iya pernah baca. Jadi tingkat kevaliditas itu tinggi pada saat itu. Check and recheck itu tinggi. Itu satu. Jadi penyusunannya waktunya dekat, penyusunnya orang-orang yang hafiz Quran, dan Utsman bin Affan tidak mungkin berbohong. Dia adalah mantu Rasulullah, anak Nabi, kawin 2 orang ke dia, dan dia adalah berjuang bersama Nabi, hartanya habis bersama Nabi. Bapak masih ingat kisahnya bagaimana dia jadi paceklik, datang membawa segudang barang dari Sam, membawa barang dagangan, begitu sampai di Mekah, nah ternyata krisis, dia jual, dia lepas semua barang itu, dibeli oleh orang kafir 10 kali lipat, nggak mau dia jual, dia serahkan kepada kaum muslimin. Nah, dia tidak mencari untung. Apakah orang seperti ini akan berkhianat kepada Rasulullah? Nggak mungkin. Nah, kemudian bahasa yang dipakai masih bahasa asli, bahasa zaman Nabi. Bisa kita buktikan orang Arab sekarang belum tentu bisa bahasa Quran, karena bahasanya bahasa tingkat tinggi, bahasa pada saat Nabi Muhammad turun, pada turunkan Nabi Muhammad. Nah, itu ada segelintir orang, kalau kata Bang Yugi, ada segelintir orang yang masih bisa menguasai bahasa Quraisy sekarang. Ini bahasanya asing di tengah Arab. Halus, santun, enak dengarnya. Ada kelompok orang itu, sekelompok orang, tapi nggak banyak. Orang-orang pembesar-pembesar di Arab itu masih ada yang mendengar bahasa-bahasa sama-sama. Bahasa. Nah, ketika terkar isinya, harus ada menceritakan hubungan manusia dengan Sang Khalik. Bagaimana tata cara peribadatan. Harus ada kitab suci bicara seperti itu. Kalau hanya cerita sejarah, ya nggak mungkin. Nah, jadi 4 poin itu bisa kita buktikan. Yang kelima mungkin tambahin lagi. Tidak boleh ada kontradiksi satu sama lain. Tidak ada Al-Quran pun yang satu kontradiksi. Kang Jorelat boleh silakan saya. Pak Rizal, ini kontradiksi dengan ini. Boleh saya terangkan nanti. Saya sudah nantang banyak orang. Oh, ini dengan ini kok kontradiksi. Ayat ini dengan ini. Mana sini? Pulangnya kerja setelah tertangan. Enggak ya, saya nggak tahu. Jadi tidak ada satu ayat pun berkontradiksi. Nah, itu salah satu kitab suci. Kalau ayat satu bertentangan dengan ayat lain itu bukan kitab suci itu namanya. Ayat Pak ya. Jadi kalau ada tanya pertanyaan seperti itu dari tetangga-tetangga kita, jawabnya seperti itu Pak ya. Oke. Yang nggak enak itu gini Pak Kiai. Dikatakan Al-Quran itu meniru, mencontoh, karena semua banyak pernyataan Al-Quran itu udah ada di kitab kami katanya, itu jadi Al-Quran itu nyontek ke agama kami, ke kitab kami, itu yang nggak enak. Ya, oke. Kalau nyontek isi sama dong. Masa yang menyontek lebih banyak dari yang dicontek? Misalnya Kang Jorelat ini, kita sama-sama ujian. Kang Jorelat jawab 5, saya nyontek Kang Jorelat, tapi saya jawab 10. Masa nyontek namanya itu? Kita lengkap cerita kita semuanya, dan itu benar semuanya. Kalau nyontek ya apa adanya lah. Di sana misalnya seorang tokoh misalnya disalib, kita enggak. Masa nyontek namanya tuh? Kok berani kita berbeda dengan mereka? Itu enggak nyontek namanya, Pak. Dan kita lengkap. Kita semua nabi itu bersih, suci. Kalau di sana kan nabi macam-macam. Nah, sekali lagi Bang Jorelat, kalau mereka mengatakan seperti itu, jawab aja seperti itu. Nah, kita terus terang kita suci bagi kita nabi semua. Bagi kita nabi itu tidak kita beda-bedakan. Nah, kalau nyontoh ya masa yang nyontoh lebih banyak menguraikan daripada yang dicontoh. Kita 6.236 ayat, mereka berapa ayat? Masa nyontoh sih? Nah, yang kedua isinya banyak peribadatan kita kepada Allah. Jadi contoh dari mana? Apanya kita contoh? Kalau kebetulan contohnya apa? Itu bekas-bekas bahwa itu memang ada wahyu Allah yang tak dirubah. Ada bekas-bekas di sana. Karena memang sebenarnya kitab suci kan datang dari Allah semua, nggak ada yang datang dari yang lain. Nah, pada saat mereka sudah sedikit merubah-rubah, kemana-mana. Kita masih dijaga oleh Allah. Dalam surah Hijr itu, Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Dijaga. Kalau mereka nggak dijaga oleh Allah. Nah, mungkin itu sunatullah ya. Kalau dijaga semua nanti Allah nanti banyak pula kitab suci nanti. Maka Allah memang seperti itu supaya nanti di akhir zaman hanya ada satu kitab yang asli. Hanya satu kitab yang asli. Itu Kang Jorelat jawaban dari saya ya. Iya. Semoga kalau itu kalau masalah tadi yang satunya menurut pandangan Allah hanya Islam itu kan. Iya, hanya Islam satu. Nah, kemarin itu terserah mereka.
hanya agama Islam yang diridhai oleh Allah. Kan tadi surat Al-Maidah ada jelas itu. Kalau agama banyak silahkan, jutaan agama ciptaan manusia silahkan. Tetapi yang diridhai oleh Allah cuma satu. Di surat apa tadi? Di surat Al-Maidah tadi ayat kan jelas ya bahwa ada Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah. Nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Udah. Kalau mau banyak silahkan, tapi nggak dari oleh Allah. Jadi kata-kata Yahudi Nasoro itu bukan dari Allah gitu. Gimana? Itu dari mereka kali. Kita nggak tahu lah. Saya nggak tahu itu. Itu bukan urusan saya. Kalau itu kan kalimat ini pakai kaitan dengan walam tardo ankal Yahudu itu kan Nasoro itu kan dari ayat Al-Quran itu gimana? Iya, Al-Quran itu kan menceritakan tentang kisah mereka. Tapi kata-kata Nasara Yahuda itu kan nggak tahu saya cerita dari mana itu. Tapi yang jelas di Al-Quran itu bahwa Yahudi Nasrani itu bisa jadi kita menceritakan aja, ceritakan apa yang terjadi pada diri mereka. Tapi istilah itu datang dari mana, saya nggak tahu. Saya nggak potensi saya menjawabnya. Yang jelas bagi saya, agama yang di sisi Allah hanya Islam, dan hanya Islam yang diridhai oleh Allah. Barang siapa mencari agama dari Islam, silakan punya konsekuensi yang besar nanti. Bapak mau menggadaikan kehidupan Bapak yang triliunan tahun? Nggak mau saya. Bagi saya jelas sekali Islam itu, agama Al-Quran itu jelas sekali. Gramatikalnya saya sudah dalami, gramatikal nggak mungkin salah. Saya baru membaca masalah kata-kata aja udah terpesona saya, apalagi isinya. Dan tidak satu pun yang bertentangan. Nggak ada yang kontradiksi. Kang Jorelat, kalau ada yang kontradiksi, kasih tahu saya. Iya. Taruhannya sama-sama mandi kita nanti. Jemur ke laut. Nggak ada. Siap. Oke. Ya. Makasih Pak Kiai, makasih. Sama-sama. Langsung saya mau pamit. Ya, Oke, Pak Herman. Sama-sama. Assalamualaikum. Bang Rahman tadi minta izin, karena ada perlu. Oke. Saya lanjutkan Ustaz. Saya lanjutkan. Engineer kali yang terakhir. Herman, saya izin dulu. Ada tadi kan Pak mungkin gantian Pak Saat, mungkin gantian nanti Pak Saat nanti habis tutup lah. Boncia karena waktu juga Pak. Kita gantian ya. Biar dapat giliran semuanya. Engineer lagi Pak Herman. Iya, silakan Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ya, saya kurang mampu menyimak semua ayat-ayat tadi kan banyak dan berpindah dari satu ke satu. Jadi saya mohon maaf tidak bertanya tentang gramatikal. Ini Ustadz, ada dua pertanyaan saya yang mungkin ini untuk menambah pemahaman saya, memantapkan pemahaman saya. Okay. Ini tadi kan ada beberapa pemahaman. Ini mohon untuk disinkronisasi ya. Misalnya ini kan tadi semua agama adalah Islam, ya. Jadi kita sudah pokoknya apa itu tuh Islam itu karena dari Allah ya, yang dibawa oleh para nabi. Tidak diragukan Islam, meskipun mereka menyebut yang lain ya. Terusan mereka lah. Ya itu, tapi kan itu Islam yang asli, bukan yang sudah penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu satu pernyataan. Kemudian kedua, pernyataan ada 124.000 nabi. Ya. Dan 113 rasul atau 131. 313. 313. Ya. Baik Ustaz, ada 313 Rasul, meskipun yang disebut dalam Al-Quran hanya 25. Ya. Nah, ini kan jadi, 124.000 dan 33 itu tuh agama apa yang dibawa oleh mereka? Semua Muslim. Islam, ya kan? Ya. Gitu ya, Ustadz ya. Jadi kan itu ya juga Islam. Ya. Jadi tidak hanya yang 3 agama tadi Yahudi, Nasrani, Islam. Berarti semua. Kan Islam juga. Nah, ada lagi pernyataan agama Samawi adalah agama yang dibawa Nabi Ibrahim, yang dikenal dengan akhirnya kan ada 3 agama. Itu kan sudah menjadi pernyataan umum. Agama Samawi adalah Yahudi, Nasrani, meskipun menurut kita itu kan Islam gitu ya. Tapi pernyataan umumnya kan begitu. Sedangkan agama lain bukan agama Samawi, bukan dari langit. Nah, jadi
dan ada pernyataan tadi Hindu Buddha bukan agama samawi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kaitan antara yang bukan agama samawi itu dengan adanya 124.000 nabi yang membawa agama Islam, tentunya dari langit juga. Nah, ini maaf Ustaz ya, ini untuk meyakinkan saya ya. Iya. Ya, itu pertanyaan satu. Okay. Yang kedua, banyak ya, gramatikal juga ada kali ya. Enggak Pak, saya kan proses belajar ya Ustaz, jadi banyak sekali yang ini saya ketahui ya, tapi kan ada juga nanti batas, ada yang tidak perlu diketahui ya, tapi masih bisa diketahui. Diketahui lah. Iya, maksud saya itu ya tetap aja ada keterbatasan. Pertanyaan kedua, adakah kemungkinan Allah yang kita percaya sekarang, yang kita imani, yang kita Tuhan pencipta, satu-satunya disembah, yang tidak ada sekutu baginya, adakah kemungkinan bahwa saat itu memiliki nama lain sesuai bahasa yang dipakai umat pada zamannya, tapi maknanya ya Tuhan tadi. Ini saya hanya adakah kemungkinan ya. Jadi mohon maaf Ustadz ya. Oke, apa-apa. Terkait, mohon maaf, ini kan ada terkait, saya sering ngomong juga dari Zakir Naik, ya orang ulama India itu yang mengatakan bahwa kabar bahwa Nabi Muhammad itu akan datang ya sebagai Nabi penutup itu juga ada di dalam Veda, kan itu pernyataannya. Zakir Naik itu sudah melewati berbagai pembahasan. Mohon maaf Ustadz, seandainya pertanyaan saya nggak pas ya, ini hanya untuk pas semuanya, pas semua. Ya, terima kasih ya, tapi ya tetap Ustadz meluruskan saya kalau ini bukan sesuatu yang boleh ditanyakan misalnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya tegaskan ya bahwa 124 nabi dan 313 rasul semuanya beragama Islam. Ya, semua beragama Islam dan semuanya diberikan oleh Allah kitab suhuf. Nah, masalah sekarang ada agama-agama lain. Nah, itu bisa jadi turun-turunnya itu sudah merubah-rubah, mengganti nama. Di awalnya, jadi kalau ada bekas-bekasnya di situ, ya wajar. Di kitab A, di kitab B, di kitab C ada bekas-bekas tauhid di situ, ya wajar. Karena itu memang awalnya turun dari Allah semuanya. Jadi mau turunnya di gunung turun di tsunami, turunnya di Eropa, turunnya kan banyak kawasan di dunia ini. Itu 124 rasul nabi itu dan 313 rasul semuanya Islam. Nah, itu menurut saya dari segi agama, dari segi Al-Qur'an tauhidnya. Yang kemudian yang kedua, nama lain Allah. Apakah ada nama lain dari Allah? Menurut saya tidak ada nama lain dari Allah kecuali nama Allah dan segala asmaul husnanya. Di luar itu nggak ada. Kalaupun ada, itu tetap kita percaya bahwa itu dirubah-rubah. Walaupun alif lam itu kata istilahnya alif lam ya, kata ilaha itu perdebatan itu nggak betul-betul saya mengatakan itu nggak masuk dalam kategori pembahasan. Pokoknya Allah dari dulu Allah semuanya. Saya tidak pernah mengatakan nama Allah berubah menjadi nama yang lain, enggak. Jadi Gusti enggak. Allah tetaplah Allah. Ya, tidak ada ganti nama. Nanti kalau Allah berganti nama zaman Nabi Musa yang bingung malaikat nanti. Loh, Badal sampai Nabi Adam namanya Allah. Nabi Musa berubah lagi namanya jadi A. Nama Nabi Isa berubah lagi namanya. Bingung malaikat nanti. Jadi Allah tidak pernah berubah nama dari yang lain. Itu keyakinan saya dalam Al-Quran. Jadi Allah tetap Allah. Baik ke Nabi Musa, Allah mengatakan Allah. Baik kepada Nabi Isa, tetap Allah. Ke Nabi Adam, tetap Allah. Ke Nabi Ibrahim, tetap Allah. Semuanya Allah. Itu dalam pemahaman kita, tauhid kita. Tidak ada nama lain daripada Allah. Selain daripada enggak. Allah tidak bisa dipersamakan dengan apapun. Jangan kau jadikan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau jadikan selain Allah itu ada penanding-penanding. Setara-setara enggak ada. Allah setara ini, Allah setara enggak ada. Allah tetap Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan dia. Tidak ada yang sama. Jadi Allah tetap Allah. Jadi saya katakan lagi, masalah agama samawi itu satu. Masalah katakan ini tiga, ini itu Islam manusia. Makanya kita datang mengembalikan lagi tauhid yang benar. Kalau ada agama lain itu bukan samawi, suka dia lah, terserah dia. Memang klaim nama samawi silakan klaim. Tapi menurut pecahan kita agama samawi cuma satu dari dulu adalah Islam. Nah itu jawaban saya Jenor ya.
Tauhid kita sekali lagi bersihkan bahwa agama satu-satunya dari Allah adalah Islam, dan agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Berarti semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah semua memakai Islam. Apapun yang turun kepada mereka adalah untuk taat dan patuh menyembah Allah semuanya. Nggak ada. Allah nggak mungkin turun di Suriname, turun di Padang, beda-beda, nggak mungkin beda. Oh, yang di ini ada diskon. Yang pada saat itu turun 1/4.000 kan, turun di sini boleh sholat, di sana enggak ada itu. Sama semuanya. Allah adil. Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tak pernah merubah janjinya, dan Allah maha adil. Satu hukum turun ke satu negeri, maka hukum yang sama turun ke negeri lain. Satu hukum dipastikan Allah ini akibat konsekuensinya, maka ke negeri lain juga hukumnya sama. Ya, enggak akan beda. Jadi sama aja ya. Jadi Allah agama semawi cuma satu. Kalau sudah terlanjur di kita ada agama isi 3, tolong di delete file itu, demi tauhid kita. Ini adalah ranah tauhid kita yang tidak bisa kita pertaruhkan dengan bertengkar rasa, lalu kita pertaruhkan kehidupan kita yang panjang yang akan nanti membuat kita sengsara selama-lamanya. Gitu Janor ya? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini ada tamu kita Pak Herman, Pak Sucipto Harjo. Mungkin kita sapa dulu beliau ini Pak Herman sebelum kita tutup. Oke. Pak Sucipto Harjo, bisa dimonitor Pak? Pak Sucipto Harjo. Pak Sucipto. Pak Sucipto. Pak Sucipto. Kalau enggak, mungkin gini Pak Herman, kita tutup dulu, habis itu kita dialog sambung bagi yang mau nyambung. Ini ada yang nanya nih Pak Rapis, boleh nggak ini Ustaz? Siapa? Oh, boleh. Pak Raplis, boleh. Ya, silakan Pak Raplis. Jangan banyak-banyak Pak Raplis. Ya, ini mumpung saya nggak jadi MC, tapi rasanya kok terapikan Ustadz gitu kan? Oh, enggak. Kan tamu kita dulu tadi. Oke, siap Ustadz. Ini mungkin tidak memerlukan jawaban, cuman nanti mungkin memerlukan pernyataan Ustadz ya. Ya. Jadi terus terang, apa yang saya sampaikan tadi luar biasa, jadi semakin memperkuat atau menambah khasanah kita tentunya ya. Jadi bahwa yang dikatakan Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi benar-benar bagi orang yang takwa tidak ada keraguan di dalam Islam itu. Nah, bahwa yang Ustaz sampaikan hari ini adalah bahwa agama satu-satunya adalah Islam. Karena itulah tadi ada pentambahan agama samawi yang datang dari langit, yaitu Islam. Cuman dalam perjalanan ada mengatakan ini tidak masalah. Tapi ayat-ayat yang saya sampaikan tadi sangat jelas. Dalil-dalil yang disampaikan bahwa itu menyatakan memang Islamlah agama yang dipeluk oleh semua nabi. Yang nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah, kan begitu Ustaz? Iya. Nah, jadi kemudian saya melihat konteksnya ini bagus. Saya pikir juga acara seperti ini luar biasa. Jadi saya berharap hal-hal seperti ini, manuver seperti ini atau kreasi seperti ini, saya pikir harus tetap dilakukan di dalam pertemuan kita ini. Mungkin satu ketika nanti ada hal-hal yang aktual misalnya, Pak Ustadz angkat. Ya. Menarik Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ya kan. Jadi paling tidak kita tidak hanya menonton jelas. Fokus kita adalah gramatikanya, jelas ke sana fokus. Tapi kan di samping itu kan juga kandungan Al-Qur'an itu sendiri sebenarnya itu sangat dibutuhkan juga bagi orang-orang yang sudah seusia kita. Kan begitu, Ustaz? Ya. Nah, jadi harapan saya ke depan kita kreasi seperti ini luar biasa, Ustaz, dan sangat menarik. Dan mungkin saya pikir kalau orang lain tahu, mungkin nanti itu akan insya Allah grup ini tentu akan berkembang pesat. Iya. Itu barangkali Ustaz, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Ide yang brilian sekali Pak. Insya Allah nanti kita coba acara ini sebulan. Saya punya tema bulan depan Nabi Adam turun ke muka bumi sudah bersih dengan dosa. Mungkin bulan depan ya. Nah, jadi kita tidak ada dosa turunan. Iya benar Pak. Sehingga tidak ada lagi dosa turunan. Nah, itu menolak. Gitu, ya. Insya Allah tahun bulan depan kita buat acara dengan tema Nabi Adam turun ke muka bumi sudah bersih dengan dosa. Ya, insya Allah itu semua dari perspektif Islam. Pak Herman, ulang lagi Pak. Jadi begitu Pak Raplis, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Ya mungkin tadi idenya bagus, Bapak juga bagus punya ide. Mantap. Tambah dukung Bapak, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kan karena dukung Bapak, dukungan tim di belakang itu.
Kita sapa dulu Pak Sucipto Harjo, Pak. Tadi sudah buka saya lihat mic-nya. Pak Sucipto Harjo bisa disapa Pak. Buka mic-nya Pak. Tolong bisa komentar, bisa bertanya, bisa apa saja Pak Sucipto. Silakan Pak Sucipto. Pak Sucipto. Oke. Kalau enggak kita tutup dulu Pak Firman. Kalau kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan. Pak Firman nunjuk Pak Firman. Gimana? Saya serahkan Pak Firman deh. Pak Firman nunjuk ya. Silakan Pak Firman deh. Ya silakan Pak Firman. Pak Sucipto. Sebentar Pak Firman. Pak Sucipto udah buka. Kita utamakan tamu dulu ya. Silakan Pak Sucipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perjalanan, mohon maaf hingga lain kali kami akan masuk. Pak Ustadz. Ya, Bapak dari grup mana nih Pak? Dari Surabaya ini. Dapat link dari mana? Dapat link dari? Dapat link dari para flash. Oh, teman para flash. Alhamdulillah. Selamat hati di jalan Pak. Ya. Nyopir kayaknya. Hati-hati ya Pak ya. Salam sama Pak Raplisnya Pak. Salam sama Pak Raplis Pak ya. Ya, terima kasih ya. Saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firman. Silakan Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Raflis tadi, ide-ide Bapak memunculkan ini sangat menambah wawasan selama ini gitu. Tadi ada muncul mengatakan agama itu hanya satu. Jadi saya tergelitik bukan mengatakan agama itu cuma satu gitu. Berarti Injil, Taurat, Zabur itu berarti Islam sebetulnya. Tapi kita kan tidak atau bisa Bapak jelaskan bahwa tapi kalau di Al-Qur'an saya coba pernah dengar bahwa ini adalah pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya gitu Ustaz. Ya. Nah maksud saya tadi berarti Kristen sekarang itu bukanlah Kristen yang istilahnya agama yang sesuai dengan ayat kitab-kitab sebelumnya Ustaz. Jadi berarti wawasan sekarang ini kita tetap mengakui Islam itu satu, tapi bagaimana urutannya dengan kitab-kitab sebelumnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Firman ya. Jadi kitab sebelumnya Pak itu adalah dari Allah semuanya. Kalau yang aslinya, yang orinya. Tapi kan kita tahu bahwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 9 tadi, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba tsumma yaqulu hadza min indillahi. Mereka merubah-rubahnya. Jadi kalau yang aslinya tetap dari Allah dan itu sudah terangkum semua dalam Al-Quran. Ada semuanya, yang ada di Taurat, ada di Al-Quran, ada di Injil, ada di Quran. Jadi kita dengan memahami Quran berarti sudah memahami semua kitab itu yang asli datang dari Allah. Masalah sekarang ada di tangan mereka itu nggak urusan kita Pak, tidak urusan kita sama sekali. Karena mereka sudah pokoknya nggak usah diurus lah itu. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang menyempurnakan semua kitab. Itu aja dulu. Masalah kitab-kitab mereka bahasa apa itu urusan mereka, bukan urusan kita. Saya tidak mau masuk ke ranah mereka karena saya sama sekali tidak memahami kitab mereka. Yang saya pahami Al-Quran. Saya pernah diskusi dengan mereka, ada nggak ini ayat benar? Ada banyak ayat di sini yang asbabun nuzulnya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang sebuah cerita karena di kitab mereka ada. Begitu turun Nabi Muhammad menjawab, mereka hapus cerita itu. Padahal tadi tujuannya untuk karena masa iri dan kita nih. Jadi itu mungkin nanti di belakang meja kita jawab Pak Firman akan lebih lengkap nanti di belakang meja. Biar lebih panjang jawabannya nanti insya Allah. Insya Allah yakinlah bahwa Al-Quran itu hanya satu-satunya atau Islam hanya satu-satunya agama datang dari Allah. Kalau masalah agama banyak di muka bumi nanti itu urusan mereka sang pencipta agama masing-masing. Tadi Bu Reni ada bertanya, dasarnya itu apa? 313 Rasul dan 124 Nabi. Itu dan hadis dasarnya ya. Mungkin untuk menerangkan tentang hadis itu, sekali lagi nanti mungkin kita tutup dulu, nanti kita ceritakan di balik meja aja. Itu Pak Irman ya? Oke. Ya. Karena jamnya sudah jam 7 lewat 10. Ya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu juga yang membatasi kita untuk membahas yang cukup menarik ini ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, kalau ada manfaatnya kita bersyukur pada Allah dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.